Sebuah tutorial cara membuat website secara lengkap tanpa harus melakukan coding sedikit pun. Sebelum kita mulai, dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, dan share. Sebelum kita membuat website, ada dua hal yang harus kita persiapkan terlebih dahulu. Yang pertama, kita harus mempunyai sebuah hosting. Hosting ini digunakan sebagai server yang akan menyimpan file website sehingga dapat diakses secara online. Dan yang kedua, kita harus mempunyai sebuah domain. Domain ini digunakan untuk mengakses website yang akan kita buat nantinya. Nah, jadi kedua hal ini harus dipersiapkan terlebih dahulu sebelum kita membuat website. Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya di mana kita mendapatkan kedua hal tersebut. Nah, kedua hal tersebut bisa teman-teman dapatkan di niagahoster.co.id. Nah, kenapa di Niaga Hoster? Karena di Niaga Hoster ini merupakan penyedia hosting dan domain terbaik di Indonesia. Nah, selain harganya yang lebih murah dibandingkan penyedia hosting lainnya, di Niaga Hoster teman-teman akan mendapatkan layanan spesial yang tidak akan teman-teman dapatkan di penyedia hosting lainnya. Seperti bandwidth unlimited, gratis SSL selamanya, ada juga domain gratis, panel kontrol yang mudah digunakan. Kemudian ada juga layanan fitur optimasi mesin pencari, sehingga website teman-teman mudah ditemukan oleh orang lain. Nah, kemudian ada juga fitur monitoring keamanan dan proteksi DDoS yang membuat website teman-teman itu semakin aman. Nah, di sini yang paling saya suka adalah salah satu layanan pusat bantuan ya. Jadi jika teman-teman mengalami suatu permasalahan dengan hosting ataupun domain, maka teman-teman dapat menghubungi tim dukungan dari Niaga Hoster untuk mendapatkan solusi atas permasalahan yang sedang teman-teman alami. Nah, caranya cukup mudah. Teman-teman klik saja ikon percakapan di pojok kanan bawah seperti ini. Selanjutnya kita klik percakapan baru. Nah, kemudian silakan teman-teman tuliskan secara lengkap permasalahan apa yang sedang teman-teman alami. Nah, hanya beberapa menit saja tim dukungan dari Niaga Hoster akan memberikan solusi untuk mengatasi permasalahan yang sedang teman-teman alami. Dan tim dukungan dari Niaga Hoster ini akan melayani teman-teman 24 jam non-stop. Nah, selain itu teman-teman juga akan mendapatkan garansi uptime 99,9% dan garansi 30 hari uang kembali jika teman-teman merasa tidak puas dengan pelayanan yang diberikan oleh Niaga Hoster. Nah, jadi Niaga Hoster ini memang pemimpin dari industri hosting di Indonesia, sehingga untuk kualitas layanannya tidak perlu teman-teman ragukan lagi. Nah, kita kembali ke topik. Nah, setelah teman-teman membuka situs niagahoster.co.id, kemudian kita klik saja tombol mulai sekarang. Nah, kemudian kita pilih paket hosting yang ingin kita gunakan. Nah, di sini ada 4 paket yang disediakan. Yang pertama itu paket hosting bayi, paket hosting pelajar, paket hosting personal, dan juga paket hosting bisnis. Nah, jika teman-teman memilih paket hosting bayi, maka teman-teman tidak akan mendapatkan domain gratis. Tapi jika teman-teman memilih paket hosting pelajar, personal, ataupun bisnis, maka teman-teman mendapatkan domain gratis. Nah, jadi silakan disesuaikan saja dengan keinginan teman-teman. Tapi di sini saya akan memilih paket hosting pelajar agar mendapatkan gratis domain. Nah, selanjutnya kita pilih durasi paket yang ingin kita gunakan. Nah, di sini ada 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, dan juga 3 tahun. Nah, semakin lama durasi yang teman-teman ambil, maka akan semakin murah pula harga yang teman-teman bayarkan setiap bulannya. Nah, ini hanya sebagai contoh, jadi di bagian ini akan saya pilih yang 1 tahun. Kemudian kita gulir ke bawah. Nah, di bagian domain kita klik saja pilihan pilih domain gratis Anda. Kemudian kita ketikkan nama domain yang ingin kita gunakan. Di sini saya akan menggunakan domain kepoint.it. Oke, seperti ini. Nah, jika teman-teman tidak ingin menggunakan .com, maka teman-teman juga dapat menggunakan domain lain seperti .net, .org, .info, .id, dan .co.id. Dan masih banyak pilihan domain lainnya yang dapat teman-teman gunakan. Nah, di sini saya akan menggunakan domain .net ya. Jadi kita pilih saja .net.
Nah, kemudian kita klik cari domain. Nah, kemudian di bagian bawah terdapat sebuah notifikasi ya, selamat domain yang Anda cari tersedia. Nah, artinya domain ini belum digunakan oleh orang lain dan dapat saya gunakan. Nah, kemudian kita klik tambahkan ke cart. Selanjutnya di sini kita disarankan untuk menggunakan fitur pendukung ya, seperti auto install website WordPress, rekomendasi website builder, rekomendasi keamanan, dan juga rekomendasi privasi. Nah, jika teman-teman ingin menggunakan fitur pendukung ini, maka teman-teman klik saja di bagian kotak persegi 4 di bagian nama fitur seperti ini ya, kita contohkan. Nah, jadi secara otomatis nanti teman-teman akan mendapatkan fitur pendukung yang teman-teman pilih. Nah, di sini saya tidak akan menggunakan fitur pendukung ya. Di sini kita hapus saja. Kemudian kita klik checkout sekarang. Selanjutnya kita pilih metode pembayaran yang ingin kita gunakan. Di sini banyak sekali pilihan yang dapat teman-teman pilih ya. Tapi di bagian ini saya akan pilih BNI Virtual Account. Nah, kita gulir ke bawah. Nah, selanjutnya kita isi beberapa kolom yang tersedia di sini. Yang pertama itu email. Kemudian kita ketikkan password ataupun kita buatkan sebuah password untuk akun Niaga Hoster. Selanjutnya kita tuliskan nama lengkap. Nah, kemudian kita ketikkan nama perusahaan jika memang teman-teman mempunyai sebuah perusahaan. Tapi untuk bagian ini akan saya kosongkan saja karena saya tidak mempunyai perusahaan. Kemudian kita masukkan alamat secara lengkap. Nah, selanjutnya kita masukkan nama desa. Kemudian kita masukkan nama kota. Nah, kita masukkan juga kode pos. Lalu di bagian terakhir kita masukkan nomor ponsel yang sedang kita gunakan. Oke, jika semua kolom sudah terisi, kemudian kita klik saja daftar dan checkout. Nah, selanjutnya teman-teman akan mendapatkan sebuah invoice ya. Di invoice ini teman-teman akan diarahkan untuk melakukan pembayaran sesuai dengan tagihan yang baru saja teman-teman lakukan. Jadi silakan teman-teman lakukan terlebih dahulu pembayaran ini agar hosting dan domain teman-teman diaktifkan. Oke, saya akan melakukan pembayaran terlebih dahulu. Nah, setelah kita melakukan pembayaran sesuai dengan instruksi yang ada di invoice yang kita dapatkan, kemudian kita buka kembali niagahoster.co.id. Selanjutnya kita klik tombol login di bagian atas layar. Nah, kemudian kita login dengan akun Niaga Hoster yang baru saja kita buat. Nah, pertama-tama kita masukkan saja email. Kemudian kita masukkan password. Kita klik login. Nah, ini merupakan dashboard dari akun Niaga Hoster yang kita miliki. Dan di bagian layanan Anda, di sini teman-teman dapat mengecek layanan apa saja yang aktif di akun Niaga Hoster teman-teman. Nah, di sini terdapat satu buah hosting dan juga satu buah domain. Oke, kita klik saja bagian hosting di sini. Nah, kemudian kita klik saja kelola. Oke, selanjutnya kita klik saja all feature. Nah, ini merupakan tampilan cPanel yang dapat teman-teman gunakan untuk mengatur berbagai hal seputar hosting dan juga domain teman-teman. Nah, di bagian sini kita cari saja sebuah fitur ataupun menu WordPress ya. Kita gulir ke bawah. Nah, ini merupakan WordPress. Jadi untuk membuat website di sini kita akan menggunakan sebuah CMS yang bernama WordPress. WordPress ini merupakan suatu CMS yang paling banyak digunakan di dunia ya untuk membuat suatu website. Nah, selain WordPress di sini banyak sekali CMS yang dapat teman-teman gunakan secara gratis ya, seperti Abate Cart, PrestaShop, Joomla, PHP BB, dan banyak sekali CMS yang dapat teman-teman gunakan di sini. Nah, tapi untuk kali ini kita akan menggunakan CMS WordPress ya. Jadi kita klik saja di bagian WordPress. Nah, untuk menginstal WordPress di hosting teman-teman melalui Niaga Hoster ini, teman-teman hanya perlu melakukan satu klik saja dan secara otomatis CMS WordPress akan terinstall di hosting teman-teman. Oleh karena itu, saya sangat merekomendasikan Niaga Hoster ini kepada teman-teman yang ingin mencari hosting dan juga domain. Nah, selanjutnya kita klik saja install now. Oke, di sini ada beberapa pengaturan yang harus kita lakukan. Nah, untuk bagian versinya kita biarkan saja secara default. Kemudian untuk choose installation URL, kita pilih saja HTTP.
Tapi jika teman-teman memiliki SSL, maka teman-teman rubah menjadi HTTPS seperti ini. Nah, berhubung di sini saya tidak memiliki SSL, jadi kita pilih saja yang HTTP seperti ini. Kemudian di bagian site name ataupun nama website, silakan teman-teman masukkan saja nama website teman-teman. Di sini saya akan contohkan dengan demo Kepoin IT. Nah, kemudian teman-teman masukkan juga deskripsi dari website teman-teman. Kemudian di bagian enable multi-site, kita biarkan saja secara default. Nah, selanjutnya di sini kita diharuskan membuat suatu akun admin untuk WordPress ini. Bagian username kita biarkan saja admin ya. Kemudian di bagian password, di sini akan saya contohkan dengan Andika 1234. Nah, seperti ini. Pastikan untuk di bagian bawah password ini terdapat tulisan strong, yang artinya password yang teman-teman gunakan itu sangat kuat dan sulit untuk ditebak. Nah, kemudian di bagian admin email, teman-teman bisa menggunakan pilihan default yaitu admin, nama domain teman-teman, ataupun teman-teman juga dapat menggunakan email dari Google ya, seperti Gmail. Nah, untuk bagian admin email ini akan saya biarkan saja. Kemudian di bagian select language, kita pilih saja bahasa Indonesia agar lebih mudah kita pahami. Kemudian di bagian limit login, kita biarkan saja. Lalu di bagian Classic Editor juga kita biarkan saja. Kemudian di sini juga ada Advanced Option untuk pengaturan tambahan ya. Nah, ini merupakan pengaturan database dari WordPress teman-teman. Jadi saya sarankan untuk di bagian ini kita biarkan saja. Lalu kita pilih tema yang akan kita gunakan. Di sini tersedia banyak sekali tema ya yang dapat teman-teman gunakan secara gratis. Jadi silakan teman-teman pilih saja sesuai dengan selera teman-teman. Nah, di sini saya akan coba menggunakan tema Clone Word ya, seperti ini. Kita klik saja select. Oke, setelah selesai kita klik saja install. Nah, di sini terdapat sedikit permasalahan ya. Untuk file index ini sudah tersedia di bagian website. Jadi bagi teman-teman yang mengalami hal seperti ini, teman-teman klik saja kotak persegi 4 ya. Select the checkbox to override all file and continue. Nah, kemudian kita gulir ke bawah, lalu kita klik install. Oke, kita tunggu saja proses instalasi WordPress ini hingga selesai. Oke, sekarang kita telah berhasil menginstal WordPress ya di hosting. Nah, di sini untuk mengakses website yang baru saja kita buat, teman-teman dapat menggunakan domain yang baru saja teman-teman beli ya. Saya baru saja menggunakan domain kepoinit.net. Kita coba lihat. Nah, ini merupakan tampilan awal dari website yang baru saja kita buat ya. Dan untuk tampilannya masih berantakan seperti ini karena masih dalam keadaan default. Jadi ada banyak sekali pengaturan yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Nah, untuk mengatur itu semua, teman-teman masuk saja ke panel admin WordPress dengan cara menambahkan tulisan slash ataupun garis miring wp strip admin ya di bagian akhir domain teman-teman seperti ini. Kemudian kita tekan enter. Selanjutnya kita login dengan akun admin WordPress yang baru saja kita buat. Untuk username itu saya buat admin. Kemudian untuk passwordnya itu, nah kemudian kita klik log masuk. Nah, kita sudah berhasil masuk ke bagian panel admin WordPress dan di sini teman-teman dapat mengatur baik itu tampilan, postingan, dan juga fitur-fitur yang tersedia di website teman-teman. Nah, untuk mengatur website, teman-teman dapat menggunakan menu-menu yang tersedia di bagian kiri layar ya. Seperti post ini digunakan untuk membuat postingan, menghapus postingan, menambah kategori, ataupun teks. Nah, di bagian media ini merupakan tempat penyimpanan aset-aset dari website teman-teman. Kemudian di sini juga ada laman, ada komentar untuk mengatur komentar yang ada di website teman-teman. Di bagian ini juga ada menu tampilan ya. Jadi di bagian ini teman-teman dapat menyesuaikan tema yang teman-teman gunakan ataupun menambahkan widget, menu, dan juga di sini juga tersedia tema editor ya untuk mengedit tema. Ataupun jika teman-teman ingin merubah tema, maka teman-teman dapat menggunakan fitur tema ini. Nah, kemudian di sini juga dapat menambahkan plugin baru. Ada juga plugin editor,
menambahkan pengguna. Di sini teman-teman juga dapat menambahkan seseorang untuk berkontribusi di website teman-teman. Nah, kemudian ada menu perkakas, ada juga pengaturan ya, pengaturan umum, menulis, membaca, diskusi, dan banyak lagi lainnya. Nah, di sini saya tidak dapat menjelaskan secara rinci setiap menu ini, karena akan membuat durasi video ini sangat panjang ya, jadi akan saya buatkan beberapa video lanjutan untuk membahas berbagai menu yang ada di panel admin WordPress ini. Nah, jika memang teman-teman ingin mulai mengatur tampilan WordPress ini, maka teman-teman klik saja sesuaikan situs Anda, seperti ini. Nah, di bagian ini teman-teman dapat mengatur tampilan dasar dari website teman-teman ya, seperti indentitas situs. Di bagian ini teman-teman dapat merubah judul situs dan juga slogan situs. Kemudian ada pengaturan warna, menu, dan juga penambahan widget. Ada juga pengaturan beranda, dan di sini juga terdapat menu CSS tambahan yang digunakan untuk menambahkan CSS yang sudah teman-teman modifikasi. Oke, mungkin sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan pemberitahuan jika ada video terbaru dari kami. Sampai jumpa.